Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari dari Prodi Ilmu Perikanan. Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembaruan berbagai aspek sosial budaya, etnisitas, latar belakang ekonomi ke dalam suatu wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjadi terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama. Adapun faktor pendorong integrasi. Faktor pendorong integrasi yaitu faklim sejarah yang menimbulkan rasa senasib, seperjuangan, keinginan untuk bersatu, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Rasa rela begitu luas adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar negeri. Integrasi nasional dikatakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan dalam bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Indonesia sebagai sebuah negara dalam realitasnya terpisah pada beberapa bagian dan tingkat. Dari segi geografis dipisahkan oleh lautan dengan beratus-ratus pulau besar dan beribu-ribu pulau kecil. Realita itu menyebabkan pula kewarganegaraan penduduk Indonesia berbeda-beda dari segi kebudayaan. Dari era reformasi ini, kemajuan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa Indonesia. Salah satu masalah utama dari krisis besar yaitu adalah ancaman disintegrasi bangsa yang hingga saat ini masih belum merdeka. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keseraian dan keselaratan secara nasional. Istilah integrasi nasional terdiri dari dua unsur kata, yaitu integrasi dan nasional. Sedangkan istilah nasional mempunyai pengertian yaitu 1. Bersifat kebangsaan, 2. Berkenan atau berasal dari bangsa sendiri, 3. Meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional, dan sebagainya. Adapun 5 pendekatan cara para pemilih politik mengembangkan integrasi bangsa. 1. Adanya ancaman dari luar negeri. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik. 4. Ideologi nasional. Dan 5. Kesempatan pembangunan nasional. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa berdasarkan 5 jenis integrasi. 1. Integrasi bangsa. 2. Integrasi wilayah. 3. Integrasi nilai. 4. Integrasi elit masa dinamika. 5. Integrasi tingkah laku. Tantangan dalam membangun integrasi. Adapun tantangan dalam membangun integrasi yaitu 1. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal maupun vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celahan perbedaan antara elit dan massa, di mana latar pendidikan kekuasaan menyebabkan kaum elit berada dari massa yang cenderung berpandang tradisional. Mayon Werner dalam Johadi 2014 memberikan 5 definisi mengenai integrasi, yaitu
Integrasi menunjukkan pada proses yang menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. 2. Integrasi menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil dan beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. 3. Integrasi menunjukkan pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. 4. Integrasi menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. 5. Integrasi menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Sunyono Usman 1998 menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila 1. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. 2. Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation, anggota dari berbagai kesatuan sosial, sehingga menghasilkan cross-cutting loyalitas ganda, dan anggota masyarakat terdapat berbagai kesatuan sosial. 3. Masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. B. Pengembangan integrasi di Indonesia. Howard Wirtz dalam Muhaimin dan Colin Max Enrich 1995 menyebutkan ada 5 perbedaan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara, yaitu adanya ancaman dari luar negeri, 2. Gaya politik kepemimpinan, 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, 4. Ideologi nasional, dan 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Pembangunan integrasi nasional. Menurut Samsudin 1998 menyebutkan integrasi bangsa dapat dilakukan dengan 2 strategi kebijakan, yaitu polis asimilasionis dan polis Bhinneka Tunggal Ika. Kebijakan strategis yang sebaiknya dilakukan di Indonesia yaitu 1. Memperkuat nilai berbangsa bersama, 2. Membangun fasilitas menciptakan musuh bersama, 4. Memperkokoh lembaga politik, 5. Membuat organisasi untuk bersama, 6. Menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, 7. Mewujudkan kepemimpinan yang kuat, 8. Menghapuskan identitas lokal, 9. Membaurkan antar tradisi dan budaya lokal, 10. Menguatkan identitas nasional. Adapun pentingnya integrasi nasional 1. Al-Hakim 2001 mengemukakan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun wawasan kebangsaan Indonesia yang solid dan integrasi yang mantap serta kokoh. 1. Kemampuan kesadaran bangsa dalam perbedaan sara dan keanekaragaman budaya dari adat istiadat yang tumbuh berkembang di wilayah Nusantara. 2. Kemampuan mereaksi menyebabkan ideologi asing, dominasi ekonomis asing, serta penyebaran globalisasi dalam bangsa. Aspeknya dunia memang selalu berubah seirama dengan perubahan masyarakat dunia. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. 1. Integrasi bangsa tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU
Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia. 2. Integrasi wilayah melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. 3. Integrasi nilai. 4. Integrasi elit massa. 5. Integrasi tingkah laku. Perilaku integratif. Tantangan dalam membangun integrasi dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada berupa celah perbedaan antara elit dan massa, dinamika latar belakang pendidikan kekotaan yang menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol dari nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Disitulah nasional yang keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. Di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat dikaitkan dengan aspek-aspek lain dalam integrasi, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.